Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Abicika Utomo dengan NIM 12021840116 dari kelas SI4202. Di video kali ini saya akan mempresentasikan modeling object statement menggunakan diagram mesin yang ada di minggu ke-9 ini. Tujuan: setelah menyelesaikan modul ini, yang harus didapat yaitu model object state, menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Nah, di sini ada gambar proses mapnya. Lalu memperkenalkan statement objek. Statement adalah mode atau kondisi keberadaan atau Webster. Ada dua cara untuk Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal, dan di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Ini ada gambar mengidentifikasi elemen-elemen statement diagram mesinnya. Transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan status pada saat runtime. Di situ juga ada gambarnya. Struktur internal dari statement nodes. Statement node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Itu ada gambar state dan pendingin. Lalu masuk sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Keluar sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Melakukan sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Statement lengkap AVAC diagram mesin. Di situ ada gambarnya. Cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Yang satu, gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Yang kedua, gambarlah objek proyek. Yang ketiga, menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. 4. Menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi jika ada. Yang terakhir, menentukan tindakan dalam suatu statement jika ada. Step pertama, mulai dengan initial dan final statement. Situ ada gambarnya. Step kedua, menentukan statement objek stabil. Ada gambarnya juga di situ. Step ketiga, menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Di situ gambarnya berganti, jadi ada arahnya gitu. Nah, di sini step 4, menentukan kejadian, transisi, dan tindakan. Dari yang udah diarahin, di situ dikasih tahu deskripsi ngapain aja di situ. Nah, lalu yang terakhir, menentukan tindakan dalam statement, step 5. Nah, itu jika sudah lengkapnya gambarnya. Setelah aktivitas memicu, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Di situ ada gambarnya. Junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Contoh junction. Contoh stack tanpa menggunakan junction. Itu ada gambarnya. Dan contoh tumbukan ekuivalen menggunakan junction. Di situ juga ada gambarnya. Choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Choice example. Contoh stack yang menggunakan junction, ada gambarnya di situ, dan contoh stack menggunakan choice di situ juga ada gambarnya.
Ringkasan, suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram switch statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Sekian presentasi di video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.